Kita ke kabar pertama pemirsa, residivis kasus penganiayaan memerkosa wanita muda di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pelaku lalu membunuh ayah korban yang datang menyelamatkan saat dalam perjalanan ke kantor polisi. Seorang ayah bernama Arbain, warga Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan meninggal dunia setelah ditikam oleh pelaku pemerkosa anaknya. Peristiwa keji itu bermula saat pelaku Jumairi mengajak anak korban pergi ke Banjarmasin dengan dalih hendak membelikan telepon genggam. Setibanya di Banjarmasin, pelaku justru membawa anak korban ke sebuah hotel dan memperkosanya 2 kali. Ketika pelaku lengah, anak korban menghubungi keluarganya untuk meminta pertolongan. Ayah korban datang bersama 4 anggota keluarga lainnya dan hendak menyerahkan pelaku ke Polsek Alalak. Namun, dalam perjalanan di sekitar Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, pelaku Jumairi mengamuk dan menikam Arbain bertubi-tubi dengan pisau hingga korban tewas. Percocokan atau korban mengumpat, mengata-ngatai pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan pada anak korban, sehingga berhentilah di situ di TKP itu di Jalan Trans Kalimantan. Pada saat melakukan cekcok mulut itulah pelaku ini ternyata membawa senjata tajam, sehingga pada saat korban lengah pelaku melakukan penganiayaan kepada korban sampai korban terjatuh tidak berdaya dan terdapat sekitar 26 tusukan di tubuh korban. Kapolres Barito Kuala menambahkan dalam peristiwa itu seorang anggota polisi juga terluka saat hendak menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaku Jumairi adalah seorang residivis. Pria berusia 33 tahun itu sudah 3 kali mendekam di penjara dalam kasus penganiayaan. Salah satu korban kekejaman Jumairi adalah anggota TNI yang tewas ditusuk pisau. Akibat perbuatannya, Jumairi dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan seorang ayah saat menyelamatkan anaknya dari pemerkosaan? Kita sudah terhubung dengan Kapolres Barito Kuala, Kalimantan Selatan, AKBP Dias Sasongko. Selamat siang Pak Dias. Pertama kami ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana hubungan atau relasi antara pelaku dan anak korban? Selamat siang Bang Anggi dan juga pemirsa TV One. Untuk relasi antara pelaku dengan anak korban ini memang tidak ada relasi khusus, teman biasa, karena memang kebetulan anak korban ini bekerja di salah satu warung kopi di daerah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Pelaku juga sering singgah di tempat warung kopi tersebut sehingga ada komunikasi dengan anak korban. Gitu Mbak. Baik, selanjutnya Pak, soal kronologi pembunuhan ini kan informasinya di saat perjalanan menuju ke Mapolres, kemudian juga dengan senjata yang dibawa pelaku. Nah sebenarnya seperti apa ceritanya Pak? Baik Mbak Anggi, untuk kronologisnya memang anak korban, ini saudari MM, diajak oleh pelaku untuk membeli HP di Banjarmasin, karena kebetulan antara Barito Kuala dengan Banjarmasin ini bersebelahan saja. Kemudian ternyata pelaku mengajak saudari MM, anak dari korban ini, ke salah satu hotel di Banjarmasin. Dan saudari MM diajak untuk berhubungan badan dengan pelaku. Namun anak korban, saudari MM ini tidak mau, sehingga memberitahu kepada salah satu temannya, dan temannya memberitahu kepada korban, yaitu ayah saudari MM, almarhum saudara Arbain, sehingga saudara Arbain dan kawan-kawannya menuju ke Banjarmasin mencari pelaku dan anak korban. Nah, di Banjarmasin, di daerah Sireng, ini bertemulah mereka, sehingga pelaku diamankan oleh korban dan teman-temannya untuk
bawa ke Polsek Alala. Namun di dalam perjalanan ternyata korban karena tersulut emosi dari cerita yang disampaikan oleh anak korban, sehingga sebelum sampai di Polsek Alala, korban berhenti, kemudian bercekcok mulut dengan pelaku. Namun karena pelaku membawa senjata tajam, sehingga melakukan penyerangan secara mendadak dan menganiaya korban sampai ada 26 tusukan dan meninggal di tempat. Baik, itu lagi. Pak Dias, sebenarnya seberapa jauh Pak jarak antara lokasi ketika korban ini membawa pelaku menuju ke Mapolsek? Jarak dari Banjarmasin ke Polsek Alala ini sekitar 5 km, Mbak. Namun kurang lebih 500 meter sebelum sampai Polsek, itulah terjadi peristiwa ataupun juga perbuatan pelaku melakukan pembunuhan kepada korban di pinggir jalan Trans Kalimantan, masih masuk wilayah Kecamatan Alala, masuk wilayah hukum dari Polres Barito Kuala. Baik, tapi setelah insiden penikaman itu, apakah pelaku sempat ada upaya melarikan diri? Pelaku tidak sempat melarikan diri karena pada saat terjadi peristiwa di TKP, ini anggota kami dari Polres Barito Kuala, Satsamapta Polres Barito Kuala, yang memang kebetulan berkolaborasi dengan Kabin Kamtipmas di wilayah Polsek Alala, melakukan kegiatan patroli rutin. Ketika ada kejadian, rekan-rekan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Salah satu anggota kami berusaha untuk melerai atau mengamankan, namun karena memang penerangan gelap, tiba-tiba pelaku langsung melakukan penyerangan pada salah satu anggota kami, sehingga anggota yang lain melakukan tindakan melumpuhkan pelaku dengan tangan kosong, karena memang sesuai protap kita lebih banyak kekuatan, cukup dengan tangan kosong saja dan bisa dilumpuhkan oleh teman-teman yang melaksanakan patroli. Itu, Pak. Baik, Pak Dias, informasinya pelaku ini kan seorang residivis kasus penganiayaan. Nah, benarkah pelaku ini sebelumnya juga sudah sempat pernah membunuh orang, Pak? Bisa saya jelaskan, Mbak. Kebetulan setelah kita melakukan pemeriksaan pada pelaku dan juga kita koordinasi dengan rekan-rekan di lapas, bahwa pada tahun 2011 pelaku pernah melakukan perbuatan penganiayaan dengan hukuman 1 tahun penjara pada saat itu. Kemudian di tahun 2014 pelaku juga melakukan perbuatan kejahatan, melakukan pembunuhan pada salah satu anggota TNI dan mendapatkan vonis pada saat itu 12 tahun penjara. Namun karena remisi segala macam, pelaku bisa bebas dan kemudian beraktivitas sehari-hari seperti biasa, bergabung dengan masyarakat kurang lebih sekitar 2 tahun. Baik, Pak Kapolres, untuk anak korban kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Baik itu psikisnya maupun fisiknya, apakah juga sempat dianiaya oleh pelaku? Untuk anak korban sendiri, saudari MM, ini saat ini masih kita tangani bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Kuala, memberikan konseling. Kemudian saudari MM, setelah kita lakukan pemeriksaan secara medis, tidak ada tanda-tanda penganiayaan yang dia terima daripada pelaku. Namun kita masih memberikan penanganan secara khusus terhadap kejiwaan dari anak korban itu sendiri, saudari MM itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak AKBP Dias Sasongko selaku Kapolres Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan kita Baik, terima kasih.